Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kembali dengan saya di channel Sobri TV, channel yang membahas berbagai macam tutorial seperti tutorial jurnal, komputer, Google, dan lain sebagainya. Sedikit membahas tentang keuangan dan motivasi. Oke, apa kabar sahabat semua? Dimanapun berada, semoga senantiasa sehat-sehat, baik-baik saja, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Oke, baik sahabat semua. Kali ini, melalui video ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara mengisi sekaligus mengatur kertas SKP agar ketika di print out tidak putus ataupun penceng kanan kiri ya. Oke, baik. Pertama-tama silahkan teman-teman buka file SKP-nya ya. Sesuai dengan file yang diberikan kepada teman-teman ya. Ini kebetulan SKP saya yang sudah diisi. Silahkan teman-teman buka. Oke, kemudian berikutnya, ya, pertama-tama kita masuk di bagian data SKP ya. Data SKP langsung saja teman-teman isi lengkap mulai dari data yang dinilai, pejabat penilai, kemudian atasan pejabat penilai ya. Kemudian di bagian cover ya, ini untuk edisi Januari sampai Desember 2022 ya, yang terbaru. Ini nanti untuk bagian data ini biasanya auto ya. Auto setelah di bagian data SKP terisi, maka di cover ini otomatis terisi ya. Karena mengambilnya dari data SKP. Nah, biasanya yang tidak auto adalah di bagian sini teman-teman. Nama kampusnya, kalau memang belum sesuai dengan nama kampus teman-teman, silakan ubah terlebih dahulu ya. Ini yang kemarin saya terima tidak auto yang ini ya, masih nama kampus lain. Jadi saya ubah. Berikutnya di bagian form SKP, nah seperti ini teman-teman ya. Ini SKP yang sudah saya isi. Untuk data di atas ini auto juga sesuai dengan data yang kita masukkan di bagian data SKP ya untuk di form ini. Jadi otomatis. Berikutnya teman-teman, di atas adalah data pendidikan dan pengajaran ya untuk semester gasal dan genap tahun 2021-2022. Kalau ingin menambahnya, maka cara menambah kolomnya teman-teman ya, pastikan teman-teman klik seperti ini. Nah, ini ya. Nah, pastikan ada tanda panah ini, kemudian blok. Kemudian setelah itu teman-teman copy, bisa klik kanan, kemudian copy ya, atau menggunakan Ctrl C ya, Ctrl C. Kemudian setelah itu teman-teman taruh di bawahnya kursornya, kursor seperti ini. Nah, kalau kursornya sudah di bawah, kemudian teman-teman insert, kemudian klik insert copy cell. Nah, seperti ini teman-teman, untuk menambah ya. Begitu juga berikutnya, misalkan ingin menambah lagi, tinggal di copy. Nah, kemudian klik insert. Nah, seperti ini teman-teman. Nanti tinggal di sini diganti sama teman-teman ya. Apa namanya, kegiatannya apa, seperti itu. Kalau ingin membuang sel, ya tinggal di apa namanya, di blok ini, kemudian klik delete ya. Delete seperti ini. Nah, begitu juga seterusnya sama ya. Untuk menambah sel seperti itu. Kemudian untuk berikutnya di bagian pengukuran, nah, ini kan secara otomatis ya. Kadang-kadang di pengukuran ini jumlahnya masih sedikit ya. Misalkan asalnya 6 ya. Nah, misalkan begini asalnya. Nah, jadi untuk nambahnya sama seperti tadi dan nanti secara otomatis maka akan mengambil data yang dari sebelah sininya. Ya. Misalkan ini nomor 6 melaksanakan perkuliahan ya, 7 membimbing, bertugas sebagai anggota penguji, kemudian menjadi ketua prodi misalkan. Nah, di bagian sini sama, ini tinggal di copy saja ya. Copy, kemudian kursornya taruh bawahnya, kemudian di paste. Nah, maka ini adalah nomor 7-nya sudah otomatis sama seperti yang di depannya. Nah, begitu juga seterusnya, 7 ya, untuk nomor 8 sama, kita klik insert, insert copy, lah itu nomor 8 ya. Kemudian kita copy lagi, paste lagi di sini untuk berikutnya. Nah, nomor 9 teman-teman. Nah, jadi secara otomatis sudah ini mengikuti bagian yang ada di form SKP-nya teman-teman ya. Itu untuk pengukuran. Berikutnya untuk penilaian teman-teman ya. Untuk penilaian ini untuk formnya akan terisi otomatis ya sesuai dengan data yang kita isikan di depan tadi ya. Maka di bagian penilaian akan otomatis. Pastikan untuk teman-teman yang
yang menduduki jabatan di kampus mulai dari ketua ya kan sampai kemudian kaprodi ya, itu di bagian kepemimpinan itu diisi ya, khusus untuk yang menduduki jabatan. Kalau yang tidak ya, hanya dosen tetap saja, maka tidak perlu diisi bagian kepemimpinan ya. Untuk aslinya di sini ya, di bagian apa namanya, nilai rata-rata, kalau memang di sininya kita hanya isi 5, maka di bagian nilai rata-rata di sini cukup dibagi 5. Tapi kalau ini semuanya ada 1 2 3 4 5 6, maka di sini dibagi 6. Itu ya. Jadi untuk dosen tetap, untuk dosen biasa misalkan ya, di sini dikosongi teman-teman. Nah, dikosongi, kemudian dibagi nilai rata-rata, di sini dibagi 5. Nah, tetapi dan ini dibuang ya, dan ini yang bagian ini dibuang seperti ini. Nah, tetapi kalau memang menjadi apa namanya, pimpinan ya, menjabat di kampus, maka silahkan diisi sama teman-teman ya. Misalnya di sini diisi 78. Nah, kemudian di bagian sini nilai rata-ratanya dibagi 6. Oke, seperti ini teman-teman. Ya, itu untuk pengisiannya. Untuk pengaturan printnya ya, di bagian data SKP kan ada di print. Kemudian di bagian cover ini yang di print teman-teman ya. Silakan Ctrl P atau di bagian sini ya, file, kemudian print. Nah, kita lihat dulu. Untuk ngaturnya pastikan di bagian kertasnya ini pastikan A4 ya. Nah, pilih yang A4 seperti itu. Kemudian biasanya di sini asal-asalnya itu masih legal biasanya ya, yang kertas panjang itu. Nah, seperti ini nanti tampaknya ya. Kemudian di sininya juga biasanya kadang menceng-menceng ya. Kadang seperti ini. Jadi pastikan di bagian kertasnya di setting A4 ya. Nah, kalau putus seperti ini, ketika kita setting A4 kan putus nih, karena asalnya tadi legal. Di bagian setup ini kita pilih dikurangi persentasenya. Misalkan jadi 95. Kemudian di bagian marginnya kita pastikan rata kanan kiri ya. Rata kanan kiri. Terus kemudian kalau kita buat rata tengah, juga klik yang vertikal ini teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi nanti apa namanya, hasil printoutnya itu pas ya. Pas rata kanan kiri, rata atas bawah seperti itu ya. Jadi untuk back setupnya, kalau memang kebesaran kita kecilin di bagian size-nya ini. Kemudian kalau belum rata kanan kiri atas bawah, kita tinggal pilih yang ini teman-teman ya. Oke, berikutnya juga sama, di halaman berikutnya di bagian form SKP juga sama. Yang ini kita nanti Ctrl P atau langsung di bagian print ini, pastikan di bagian kertasnya A4 ya. A4 yang ini, kemudian setup-nya ini diatur juga ya. Ini saya pakai 65%. Kalau memang bisa dibesarin, kita besarin coba ya. Kalau tidak putus. Nah, ini kan putus teman-teman. Ini yang bagian bawah putus ya. Pastikan tidak putus ya. Kemudian di bagian marginnya kita bisa buat rata kanan kiri ya, atas bawah. Seperti ini. Ini kan masih putus tadi, ada satu yang putus, maka di bagian ininya kita kurangi saja menjadi 65% misalnya. Nah, jadi tidak putus. Ini loh tidak putus teman-teman ya. Oke, untuk halaman berikutnya juga sama ya. Di bagian pengukuran caranya sama tadi, Ctrl P. Kemudian di sininya kita pilih A4, kemudian back setup-nya juga sama. Kita buat rata kanan kiri ya, misalkan. Nah, menjadi begini teman-teman ya. Kemudian berikutnya yang halaman penilaian ya, yang ini. Ini khusus halaman penilaian tadi yang saya apa namanya atur ya. Ctrl P seperti ini A4 betul. Kemudian back setup sudah begini tadi itu. Saya coba begini semua, kemudian saya print. Tetapi ketika di print masih menjorok ke sebelah kiri ya, sementara sebelah kanannya banyak tadi itu. Nah, kalau terjadi seperti itu, maka nanti diatur juga di bagian printnya ya, di bagian printnya yang bagian print properties ini.
Kalau memang ini kan sudah tampak tengah, tapi ternyata setelah di print kok masih miring ke kiri misalkan, atau miring ke kanan, tidak lurus tengah misalkan, nanti bagian printnya itu dicek juga ya, bagian printnya pastikan di sini A4 ya, A4 kertasnya ini dipilih A4, kemudian bagian more option ini pastikan A4 semua ya, baik out papernya maupun dokumen size-nya. Nah, kalau yang hanya dokumen size-nya yang A4, sementara ini luarannya nanti tidak A4, ini default-nya itu pakai letter. Nah, kalau seperti ini kasusnya, nanti bisa saja apa namanya, garisnya tidak pas di tengah, bisa miring ke sebelah kiri atau miring sebelah kanan, seperti ada lebih ya, tidak pas tengah. Makanya di sini pastikan lagi bagian printnya A4 A4. Nah, kalau sudah seperti ini pengaturannya, nanti ketika kita print pas seperti itu ya, pas sekali. Oke, baik teman-teman. Jadi demikian cara untuk mengatur kertas sekaligus menambahkan data ataupun mengurangi data di SKP. Semoga bermanfaat. Selamat bekerja yang sedang mengerjakan ya. Terima kasih sudah menyimak video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.